Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Carisa dengan NPM 21310600037 dari Prodi Psikologi Islam semester 5 kelas F. Baik, tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas individu yang telah Ibu Intan berikan dengan mata kuliah Psikologi, Literasi, dan Digital. Baik, saya akan menjelaskan apa sih adiksi internet. Nah, kecanduan connectivity atau keterhubungan. Dalam buku A Mind of Its Own, Cordelia Fine memaparkan bahwa setelah standar otak kita adalah percaya, umumnya karena otak itu malas, dan percaya adalah kondisi yang lebih mudah dan murah. Walaupun demikian, ketika otak dalam kondisi sibuk, situasi berubah menjadi ekstrim. Kemudian, otak Anda jadi meyakini bahwa otak juga bisa mempertanyakan suatu dan tidak mudah percaya. Nah, lanjut, adiksi internet konstruksi siapa? Istilah lain, kecanduan internet adalah adiksi internet. Kecanduan internet ditandai dengan penggunaan internet berlebihan akibat kurangnya kemampuan dalam mengendalikan diri dan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Misalnya, bolos kelas, penurunan prestasi sekolah, dan kurangnya jam tidur. Dan masih banyak lagi. Nah, adiksi internet ini dapat membuat gangguan jiwa, mental disorder, adalah hasil konstruksi sosial. Apakah Anda mengalami gangguan jiwa tertentu oleh pandangan masyarakat di sekitar Anda atau oleh kebudayaan di mana Anda hidup? Anda bisa dikatakan sakit jiwa jika perilaku Anda tidak normal. Kata tidak normal menimbulkan personal. Lalu, para pejuang adiksi internet melihat adiksi internet adalah bagian dari adiksi teknologis. Adiksi teknologis bagian dari adiksi behavioral. Adiksi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada adiksi nafza, substance addiction, dan adiksi behavioral. Nah, bagaimana sih penanganan adiksi internet ini? Yang pertama ada menekuni minat dan hobi yang tidak menggunakan internet. Contohnya seperti yang sering banyak dilakukan mahasiswa sekarang ini yang lagi booming, seperti mancing, menghilangkan penat jadi mancing. Nah, terus ada futsal, terus masak, terus berenang, dan masih banyak lagi hobi-hobi yang bisa ditekuni. Lalu ada berbicara kondisi kecanduanmu. Nah, berbicara dapat meningkatkan komunikasi. Jadi kita bisa bicara dengan teman kayak, kok gue semakin hari banyak ngabisin HP tuh banyak menghabiskan waktu itu di internet ya, kayak gue nih scroll terus gitu. Jadi banyak kehilangan momen bareng keluarga gitu kan, karena asik sendiri gitu contohnya. Terus ada batasi penggunaan waktu internetmu. Nah, ini efektif nih. Kan di HP, di smartphone atau ini ada semacam setelan atau pengaturan untuk kita membatasi nih penggunaan internet kita. Contohnya seperti dalam 24 jam penggunaan TikTok bisa kita batasi selama 2 jam nih per hari. Nah, penggunaan Instagram bisa kita batasi 2 jam juga. Penggunaan dan yang lain-lain lah ya. Nah, jadi setelah 2 jam ini sudah habis, otomatis tidak bisa dibuka lagi. Bisa kita buka di kemudian hari lagi. Gitu. Itu ya lumayan efektif ya. Terus ada menghapus aplikasi yang kurang berguna. Ini juga nih, menghapus aplikasi yang kurang berguna karena dapat menimbulkan notif-notif ya. Contohnya aplikasi yang jarang digunakan itu seperti Traveloka mungkin, apalagi
kita tidak suka traveling, biasanya di smartphone itu udah ada sendiri ya Traveloka, itu bisa dihapus saja. Jadi bisa menghilangkan notif-notif gitu, penasaran lah. Nah terus menonaktifkan pemberitahuan notifikasi. Nah ini nih yang tadi saya bilang di atas itu, menonaktifkan pemberitahuan, karena kita tuh tertarik untuk membuka smartphone kita itu tuh karena notif-notif itu. Mungkin ada hal-hal yang lagi menarik gitu, yang awalnya kita nggak kepikiran, pas kita lihat oh iya juga ya gitu loh, jadi kita buka, jadi kita sampai lupa waktu gitu karena kita scroll terus. Nah terus ada membuat perjanjian penggunaan internet orang tua dan remaja. Nah untuk anak-anak yang masih belum cukup usianya, belum bisa memanfaatkan teknologi ini dengan benar, sebaiknya ada perjanjian penggunaan internet dengan orang tua. Jadi orang tua bisa membatasi penggunaan internet ini gitu. Seperti mungkin setelah mengerjakan tugas baru boleh membuka handphone gitu. Terus itu pun ada waktunya, mungkin dari 30 menit sampai 1 jam. Nah nanti sore setelah pulang mengaji mungkin atau beribadah boleh membuka handphone lagi, terus mencari PR mungkin. Kan kadang di buku tuh tidak terlalu lengkap dan sulit ya, orang tua membantu gitu. Mungkin itu sih. Nah selanjutnya pencegahan adiksi internet. Nah, yang pertama ada sediakan ruang terbuka. Apa sih ruang terbuka ini? Ya tadi seperti mungkin kita melakukan aktivitas yang tanpa handphone gitu, seperti jalan-jalan bersama keluarga, menghabiskan waktu bareng keluarga. Terus kita bisa memasak mungkin bersama ibu di rumah ya kalau bagi yang cewek, yang perempuan. Terus kita melakukan hal-hal yang lain gitu. Nah, pasang fitur parental control. Apa sih parental control itu? Membantu memberikan keamanan bagi anak dalam mengakses internet dari ancaman cyber, cyberbullying, predator online ya, contohnya seperti ya kita tidak ada yang tahu ya. Nah terus ada hilangnya hingga adanya konten-konten yang tidak pantas gitu untuk dilihat anak-anak gitu. Dengan fitur parental control ini kita bisa menetralisir atau menyaring gitu. Jadi apa sih konten-konten yang cocok untuk anak-anak gitu. Nah fitur parental control ini dapat diunduh di Play Store ya, atau yang semacamnya gitu. Terus lalu ada pasangkan aplikasi yang bermanfaat. Apa sih aplikasi yang bermanfaat itu? Contohnya seperti aplikasi belajar ya, itu bisa seperti Ruang Guru, terus aplikasi banyak sih aplikasi belajar, maksudnya yang membantu anak ini untuk belajar menarik gitu. Terus ada fitur kalau tidak salah itu ada YouTube anak ya, gitu deh. Nah terus melakukan pemeriksaan terhadap smartphone anak secara berkala. Nah untuk para orang tua nih, ini penting ya untuk melakukan pengecekan kepada smartphone anak, karena belum lama ini ada aplikasi game di mana anak-anak itu bisa mengakses, dan di game itu mereka membuat dunianya sendiri dengan bertemu dengan orang-orang online. Mereka seperti membangun rumah tangga. Ya maaf ya ibu-ibu, emang kurang baik gitu, seperti mereka melakukan hal-hal yang tidak baik di game itu, karena game itu seperti kehidupan nyata gitu. Nah itu contohnya yang harus diwaspadai. Dari mungkin ada, ternyata sama ini ada chat-chat dari temannya yang kurang sopan, itu juga bisa
diwaspadai juga dan bisa dihindari gitu dengan kita sering mengecek smartphone anak itu. Nah, selanjutnya ada berkomunikasi dengan cara yang baik. Nah, yang tadi saya bilang berkomunikasilah dengan cara yang baik itu seperti berkomunikasi kepada orang tua. Jadi dia tidak bercerita di dunia maya gitu dengan asik sendiri tanpa percaya kepada orang-orang sekitar. Padahal orang-orang sekitar dapat memberikan dukungan-dukungan lebih. Oke, berikutnya ada berikan edukasi kepada anak mengenai internet. Nah, ini penting nih. Yang pertama kita harus memberikan edukasi yang baiknya dan kita beritahu juga tentang buruknya internet ini. Edukasi baiknya seperti ya kita bisa mencari apapun hal itu dengan mudah, seperti mencari tugas, mencari buku itu dengan mudah bisa mengakses dari internet, dan internet juga kita bisa menghubungi keluarga atau kerabat yang jauh dengan mudah. Nah, yang buruknya adalah ya tadi seperti tadi adanya konten-konten yang kurang pantas ya untuk anak-anak yang masuk ke notif-notif gitu. Terus ada pakai komputer saat bersama si kecil. Nah, pakai bersama itu maksudnya agar kita bisa mengontrol gitu, biar anak ini ya tahu cara penggunaan komputer tapi tidak yang nyeleweng gitu, tapi ya maksudnya tidak ada aturannya lah. Terus di komputer juga kan ada web yang dimana isinya tuh banyak game-game yang seru ya, jadi anak bisa betah ya, tapi tetap harus ada batasan waktunya. Nah, selanjutnya ada memberikan kesibukan lain pada anak. Nah, contohnya tuh seperti masak, berkebun bersama anak, terus bisa melakukan kegiatan lain seperti ya berkebun, terus memelihara ikan gitu. Jadi anak sibuk dengan dunianya yang baru gitu, jadi lumayan lupa dan lumayan tidak selalu di depan smartphone-nya gitu. Terus berikan batasan waktu pemakaian. Nah, ini penting nih, kita sebagai orang tua harus lebih pintar lagi untuk memberikan batas-batasannya. Yang tadi seperti tadi, ya kamu bisa main handphone kalau kamu sudah mengerjakan PR kamu. Nah, itu pun dikasih batasan gitu, seperti cuma berapa satu hari bisa boleh main handphone 3 jam. Tapi 3 jam itu terbagi lagi, seperti setelah mengerjakan tugas selesai main 30 menit sampai 1 jam. Setelah pulang les bisa juga 30 sampai 1 jam, dan saat habis ibadah malam, biasanya habis makan malam mungkin butuh main handphone, main sebentar habis tidur. Dah gitu. Baik. Baik, sekian dan terima kasih atas presentasi saya. Maaf bila ada salah kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.